dalam dunia keuangan, ada satu janji yang kedengarannya tuh enak banget. Keuntungan besar dengan resiko yang kecil. Tapi, ya kayaknya kita semua tahu, nggak ada yang namanya gratis. Setiap imbal hasil yang kita kejar, itu punya harga. Dan seringkali, harganya itu bukan soal uang, tapi sesuatu yang jauh lebih susah dibayar, yaitu emosi kita. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Siapa sih yang nggak mau dapat untung gede dari investasi tanpa perlu pusing kepala? Keuntungan maksimal, resiko minimal. Wah, kedengarannya kayak mimpi ya kan? Dan ini wajar banget kok, keinginan yang sangat manusiawi. Tapi, gimana kalau cara pandang kita selama ini keliru? Gimana kalau semua rasa cemas, ketidakpastian, dan keraguan itu sebenarnya bukan penghalang? Gimana kalau itu justru harga tiket yang wajib kita bayar untuk bisa dapat imbal hasil yang kita mau? Jadi itu bukan denda karena kita salah langkah, tapi biaya masuk biar kita bisa ikut main. Nah, ide yang mengubah cara pandang ini datang dari buku yang keren banget, judulnya The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Di buku ini, dia benar-benar membuka mata kita tentang apa sih sebenarnya harga dari kesuksesan finansial itu. Oke, sekarang ayo kita bedah ide utamanya yang disebut Housel sebagai harga tiket masuk. Konsepnya ini sederhana banget, tapi kalau kita benar-benar paham, ini bisa mengubah total cara kita berinvestasi. Jadi, apa sih harga tiket masuk itu? Gini deh, bayangin aja ini kayak biaya yang nggak bisa kita hindari untuk dapat hasil yang sepadan. Dan biayanya itu bukan cuma uang loh. Seringkali harganya itu ya gejolak pasar yang bikin panik, rasa takut pas lihat portofolio merah semua, ragu sama keputusan sendiri, dan ketidakpastian tentang masa depan. Itulah ongkos psikologis yang harus kita bayar. Nah, disinilah letak salah kaprahnya. Kebanyakan orang itu mikir kalau pasar lagi anjlok, itu artinya mereka lagi didenda atau dihukum karena ambil keputusan yang salah. Padahal, cara pandang yang benar tuh justru sebaliknya. Kita itu cuma lagi bayar ongkos tiket masuk yang emang udah jadi bagian dari perjalanan jangka panjang. Biar lebih kebayang lagi betapa pentingnya konsep ini, kita lihat yuk sebuah kisah nyata yang kontras banget, yaitu perbedaan besar antara menjadi kaya dan tetap kaya. Kenalin, Jesse Livermore, seorang legenda pasar saham. Coba bayangin ya, di tahun 1929, di tengah pasar yang lagi kacau balau, dalam satu hari aja, dia bisa dapat untung setara 3 miliar dolar di zaman sekarang. Gila kan? Dia ini benar-benar jenius dalam hal menjadi kaya. Tapi, ceritanya nggak berhenti di situ. Cuma 4 tahun kemudian, semua kekayaan itu ludes, habis tak bersisa. Kisahnya ini jadi pelajaran pahit tentang apa yang terjadi kalau seseorang jago jadi kaya, tapi nggak mau bayar harga untuk tetap kaya. Nah, ini dia pelajarannya. Untuk jadi kaya, seringkali kita butuh berani ambil resiko dan optimisme tingkat dewa. Tapi untuk tetap kaya, ternyata yang dibutuhin itu kebalikannya. Kerendahan hati dan sedikit rasa cemas, biar kita nggak gegabah dan kehilangan semua yang udah didapat. Harga untuk tetap kaya itu bukan keberanian, tapi kesabaran dan kewaspadaan. Dan ternyata ya, harga tiket masuk ini bukan cuma ada di pasar saham loh. Prinsip yang sama persis juga berlaku di dunia bisnis dan kreativitas. Coba kita lihat deh contoh dari seorang visioner sekelas Walt Disney. Kita semua tahu lah ya nama Disney. Tapi, tahu nggak? Sebelum dia sukses besar, Walt Disney itu bikin lebih dari 400 film kartun. Dan mayoritas gagal total. Bikin dia rugi parah dan hampir bangkrut berkali-kali. Bisa bayangin nggak stres dan keraguan yang dia rasain? Nah, itulah harga mahal yang harus dia bayar di muka. Tapi, setelah membayar harga berupa ratusan kegagalan, hadiahnya pun datang. Satu film aja yang durasinya 83 menit, Putri Salju dan 7 Kurcaci, nggak cuma nutupin semua kerugian sebelumnya, tapi juga mengubah sejarah perfilman. Ini bukti nyata, harga harus dibayar duluan, baru hadiahnya bisa kita terima. Oke, dari cerita individu kayak Livermore dan Disney, sekarang kita coba lihat dari kacamata yang lebih besar lagi. Ternyata, konsep harga kemajuan ini berlaku juga di skala negara, bahkan ekonomi dunia. Coba dilihat grafik pertumbuhan ekonomi Amerika ini. Dari kiri bawah ke kanan atas, trennya jelas banget, tumbuh terus, luar biasa. Tapi sekarang, coba perhatiin garisnya lebih dekat. Apakah lurus dan mulus? Sama sekali enggak. Penuh dengan tanjakan curam dan turunan tajam, bergelombang. Pertumbuhan fantastis ini terjadi di tengah, coba bayangin ya, 9 perang besar, puluhan resesi, krisis politik, pandemi, dan kehancuran pasar yang nggak kehitung jumlahnya. Semua gejolak dan penderitaan itu, itulah harga yang harus dibayar untuk tren pertumbuhan jangka panjang yang kita lihat di grafik itu. Jadi, poin paling pentingnya adalah ini.
Volatilitas itu adalah tiket masuknya. Itu adalah biaya yang harus Anda bayar untuk bisa dapat imbal hasil jangka panjang. Berita-berita serem di media dan pasar yang naik turun itu bukan denda, tapi ongkos perjalanannya. Nah, setelah melihat semua contoh besar tadi, sekarang pertanyaannya kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Kepada Anda, apa sih harga tiket masuk yang harus Anda bayar untuk mencapai tujuan finansial Anda? Coba deh, kita renungin sebentar. Waktu investasi Anda lagi turun, atau pas karir lagi terasa berat, apa reaksi pertama Anda? Apakah Anda merasa lagi dihukum karena salah ambil langkah? Atau Anda bisa melihatnya sebagai, oke, ini bagian dari proses. Ini ongkos yang wajar untuk terus berjuang. Jadi, gimana cara kita menerapkan ini dalam hidup? Ada 3 langkah sederhana. Pertama, coba sadari dan kenali harganya. Apa biaya tersembunyi dari tujuan Anda? Stres, butuh sabar ekstra, atau rasa ragu? Kedua, putuskan dengan sadar. Saya bersedia nggak ya bayar harga ini? Dan yang paling penting, ketiga, pas kesulitan itu beneran datang, ingatkan diri sendiri. Nah, ini tagihannya datang. Ini bukan denda, ini cuma biaya. Pada akhirnya, ini semua kembali ke satu kebenaran yang simpel. Setiap imbalan yang berharga itu pasti ada harganya. Jadi, pertanyaan kuncinya bukanlah apakah ini gratis, tapi apakah ini harga yang saya bersedia bayar?